Halo semuanya, selamat datang di podcast Hah? Apa iya? Sekarang tuh sudah setara ya. Aku nggak mau. Kenapa? Kayak apa ya? Egoku kena banget sih itu. Sentil kan mas? Sentil dong. banget, sentil banget. Suaminya nonton. Wah, wah. Boleh ini nggak? Boleh apa? Ketika aku gajinya cuma UMR doang. Menurut kamu, pemimpin perempuan tuh nggak banyak pengalaman gitu. Oke, di episode kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sering kita dengar, tapi jarang kita pertanyakan lebih dalam, yaitu tentang kesetaraan gender dan karir perempuan di Indonesia. Aku Reva, ditemani partner host aku. Anda. Oke. Nah, hari ini kita tuh hadir narasumber nih teman-teman. Mungkin narasumber kita boleh perkenalkan diri dulu nih, dari Haris deh, coba. Ya, perkenalan nama saya Haris. Jadi saya sebenarnya itu teman sekelas dia. Jadi bahan objek percobaan buat juga. Oke, mungkin lanjut. Aku Bianca sebagai istrinya Haris. Oke, lanjut. Aku Andro sebagai objek. Objek ya. Halo, saya Ulfa. Aku di sini membawa suara dari kakakku yang saat ini berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus working mom. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau lempar pertanyaan sederhana dulu nih. Menurut kalian, perempuan di Indonesia saat ini itu udah setara belum di dunia kerja? Dari Andrew dulu nih. Kalau dari aku sih, menurut aku udah. Kenapa? Karena mama aku tuh pekerja juga di swasta. Jadi dia tuh ya menurutku udah sesuai sih. Tapi sebelum kita berdebat soal setara atau tidak, aku mau kasih sedikit data nih. Menurut data BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu berada di sekitar 56%, sedangkan laki-laki itu di atas 84%. Nah, sekarang aku mau kalian itu buka notes di HP kalian masing-masing. Jadi menurut teman-teman itu, kenapa sih angka partisipasi kerja perempuan itu lebih rendah? Apakah karena perempuan itu memang memilih untuk tidak bekerja, atau karena ada keadaan dan lingkungan yang membuat mereka itu lebih sulit untuk bekerja? Coba ditulis dulu, itu merupakan pilihan atau keadaan. Udah? Oke, 1, 2, 3, boleh diangkat. Itu apa? Keadaan itu keadaan. Mbak, bisa dijelasin kenapa tuh Alfa? Kalau di posisi kakak aku sih karena kakak aku kerja tuh soalnya suaminya ini tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga seperti itu. Kalau kenapa aku bisa milih keadaan, karena yang pertama itu ya namanya juga keadaannya, jadi kayak dari orang tua juga, karena sudah dituntut untuk bisa hidup sendiri. Ya dari sekolah juga kebetulan aku udah nggak di apa ya istilahnya udah nggak dikasih uang jajan, jadi untuk berangkat sekolah pun itu harus cari uang sendiri. Dan untuk memenuhi kebutuhan sekolah pun juga harus cari uang sendiri juga. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Karena aku dari sekolah udah biasa kerja, makanya sampai sekarang juga kalau nggak kerja tuh kayak ada yang kurang gitu rasanya. Udah dilatih memang gitu Iya, ya. betul. Tapi sebenarnya selain dari keadaan juga, aku juga bisa apa ya bilang kalau itu juga pilihan aku sih, karena tujuan aku bekerja itu sebenarnya yang pastinya kan dapat pendapatan. Nah, tapi selain tujuan aku mendapat pendapatan, aku juga pengen mengupgrade diri aku sendiri sih, kayak belajarnya kan dalam dunia kerja juga bisa belajar. Kayak gitu aja sih, Mas. Oke, menarik banget nih. Oke, tadi Kak Haris milih keadaannya. Oke, bisa tolong dijelasin kenapa tuh Kak milih keadaan? Karena di kondisi ekonomi sekarang yang begitu sulit, semuanya serba mahal dan juga keperluan juga kan semuanya mahal. Jadi terkadang ada beberapa orang yang memilih bekerja karena emang keadaannya emang sulit juga. Entah itu meskipun dia suaminya kerja juga kan, kadang kan cuma UMR doang kadang nggak ngangkat. Oke. Dan
kan meskipun dia UMR-nya bagus pun no sorry bro, karena terkadang juga apa ya, bahkan dari keluarga pun, dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang terus menurun, kadang kayak terpaksa anak perempuannya juga harus bekerja. Oke. Gimana kalau Kak Andro? Kak Andro tadi milih keadaan juga ya? Ya, Kenapa tuh Kak? karena kayak gimana ya, bahkan kalau udah suami istri pun kerja pun itu nggak bakal apa, ada yang nggak nutup juga kan buat kayak bahan pokok semua itu. Jadi kayak ya emang udah keadaan aja harus bekerja di zaman sekarang. Ya benar banget, benar. Nah, kalau kita lihat secara hukum nih, sebenarnya kan negara kita tuh udah memberikan hak yang sama ya. Di pasal 27 Undang-Undang Dasar itu disebutin kan bahwa setiap warga negara itu berhak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Artinya, secara konstitusi itu, perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama untuk bekerja dan mengembangkan karirnya. Tapi, kalau haknya sudah ada, kenapa sih kenyataannya masih ada kesenjangan? Nah, menurut teman-teman nih, hambatan terbesar perempuan saat ini ada di aturan atau justru di cara pandang masyarakatnya? Bisa dimulai dari kalian dulu deh. Kalau dari aku sih dari cara pandang masyarakat ya. Kenapa tuh? Soalnya kayak banyak yang masih pandang sebelah mata itu buat apa, wanita tuh nggak bisa ini, nggak bisa ini. Tapi sebenarnya tuh bisa. Ya. Semua maksudnya semua manusia itu bisa. Tapi karena kan kalau menurut orang-orang yang kayak gitu, stereotipnya mereka kan kayak oh wanita lemah gini gitu gitu kan. Tapi itu sebenarnya enggak. Makanya itu dari cara pandang orang aja sih. Iya, benar banget juga. Kalau menurut Kak Ulfa, Di cara pandang masyarakatnya sih. kenapa tuh Kak? Ya, karena sekarang perempuan dipandang sebelah mata nggak sih, kayak yang ya kayak Katrol tadi bilang cewek nggak bisa ini itu. Kayak menurut Kak Haris nih, gimana? Kalau menurut saya sih dari pandangan sih, sependapat kayak tadi Mas apa namanya? Mas Andro. Mas Andro. Jadi kayak ada beberapa peraturan di perusahaan atau tempat bekerja itu kayak mengharuskan pengen itu laki-laki. Kayak di beberapa posisi atau apapun itu. Kadang apa ya? Karena mereka punya stereotip sendiri tentang perempuan. Oke. Nah, ini nih, yang menarik nih. Kalau kita lihat di sosial media sekarang, banyak sekali orang yang mendukung perempuan untuk sekolah tinggi, bekerja, bahkan menjadi pemimpin ya kan. Tapi aku penasaran, menurut kalian, apakah masyarakat kita benar-benar siap menerima perempuan yang lebih sukses, lebih berpendidikan, atau bahkan memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada laki-laki? Kalau saya sih siap banget. Malah pengennya kayak gitu. Kalau emang saya udah punya banyak uang ataupun saya udah sukses, udah kerja duluan gitu kan, saya pengen istri saya juga kuliah juga nanti. Kalau dari Setuju banget. setuju banget. Setuju banget. Soalnya kayak gimana ya? Emang kenapa gitu? Kalau cewek lebih pendidikannya lebih bagus, lebih baru gajinya lebih bagus, dan semua itu karena ya kita juga kan manusia ya. Nggak perlu mau laki-laki atau perempuan, ya sama aja gitu, sama-sama hidup. Jadi perlu dong. Sebagai manusia single yang hidupnya masih penuh eksperimen, Sik. mari kita tes. Andrew, coba chat orang tuamu. Kenapa? Tanyain, mah kalau nanti istri Andro gajinya lebih besar gimana? Aku jadi bapak rumah tangga aja ya sambil kerjaan itu. Coba chat. Iya, coba chat. Boleh. Boleh nggak? Cuma sih. Boleh. Yang tua boy. Boleh. Wow, Mak. Boleh ini juga, boleh apa? Ini kan lagi podcast. Terus pertanyaannya nih, kalau apa? Andro istrinya Andro gajinya lebih gede, terus Andro jadi bapak rumah tangga aja sambil jaga anak, boleh gak? Kayaknya mama nggak oke sih, nggak oke. Nggak oke. Karena kenapa tuh? Karena
laki-laki itu di rumah aja stresnya lebih tinggi. Tingkat stresnya akan lebih tinggi dibandingin perempuan. Terus ada lagi kan? Ya itu pasti akan memicu apa ya? Memicu pokoknya bakalan ada apa ya kok bukan perselisihan sih, lebih tepatnya lebih di bawah perselisihan ya dalam rumah tangga. Oke, jadi nggak Di setuju. mana-mana itu laki-laki harus bekerja. Oke. What if I talk about the conflict? Kalau itu terjadi, apa yang bakal perempuan lontarkan? Apa? Menurut kamu apa? Apa? Menurut kamu apa? Ketika aku gajinya cuma UMR doang 4 juta 5 juta nih, terus kamu gajinya 5 miliar gitu, Boleh. terus ada konflik, Hmm. kira-kira omongan apa yang kamu bakal ngomong? Lebih ke tanggung jawab aja sih sebagai laki-laki. Terus apa? Terus juga dalam faktor pendukung dari mamahnya Andro tadi, tingkat stresnya tuh bakal lebih tinggi. Tuntutan bagi laki-laki itu lebih tinggi lagi, dimana dia harus mengejar banyak hal, terutama kan untuk pasangannya dia itu sendiri yang gajinya kan 5 miliar, sedangkan aku UMR. Gimana tuh stresnya? Kalau perempuan memiliki hak yang sama untuk berkarir, kenapa setelah menikah dan memiliki anak justru karir perempuan yang paling sering terdampak? Kenapa? Karena apa ya? Kalau kebanyakan orang itu tuh karena tuntutan kan dia punya anak harus menyusui dan lain-lain kan. Tapi sebenarnya tuh apa ya? Pasti ada alternatifnya juga. Misalkan ya kalau misalkan punya bayi atau apa yang masih menyusui itu kan bisa dipamping atau gimana dulu kan sebelum pergi kerja. Sebenarnya banyak caranya, tetapi kebanyakan orang tuh langsung mikir istrinya ya udahlah nggak usah kerja, nggak bisa ini juga apa lebih urus anak aja, urus rumah tangga aja gitu. Tapi sebenarnya itu nggak oke banget sih menurut aku. Kalau masih ada alternatifnya, coba alternatifnya dulu. Tadi kan pertanyaan juga sempat disinggung kalau sebenarnya kita itu sudah dapat hak yang setara ya untuk dalam pekerjaan antara laki-laki dan wanita. Cuma terkadang itu ada yang namanya aturan-aturan yang tidak tertulis seperti pandangan masyarakat terhadap sekitarnya. Kalau dari zaman dulu juga nih ya, kebanyakan mempunyai stigma kalau perempuan itu harus full time menjaga anak setelah melahirkan, atau juga anaknya nanti berkembangnya tidak baik kalau misal tidak dijaga dengan ibunya atau segala macam kayak gitu ya. Nah, stigma itu nantinya hingga saat ini melahirkan budaya yang memandang kalau wanita itu apa ya, kodratnya itu jangan melebihi dari laki-laki. Kayak gitu sih. Makanya tapi kalau menurut aku sendiri sih sekarang ini udah mulai ditinggalkan ya budaya seperti itu. Tapi ya masih ada beberapa juga yang masih menjalankan budaya seperti itu, dan juga masih beberapa juga karena di Indonesia ini kan termasuknya pulaunya itu sangat banyak ya. Jadi kadang itu di kota-kota di perdesaan atau di perkampungan itu masih kental dengan budaya yang seperti itu gitu. Jadi belum merata aja sih. Kalau misalnya untuk yang tadi disetarakan haknya untuk bekerja, mungkin itu sudah terdampaknya di bagian perkotaan itu ya. Tapi kalau untuk di perkampungan atau di perdesaan itu masih belum terjangkau sampai situ. Nah, sekarang aku mau kasih satu skenario nih. Misalnya, teman-teman tuh lagi nyari pekerjaan. Terus ada 2 perusahaan nih. Perusahaan A itu dipimpin sama perempuan, terus perusahaan B itu dipimpin sama laki-laki. Kalian lebih milih yang mana nih? Dari Ulfa dulu deh, boleh. Pemimpin laki-laki dong. Kenapa tuh? Karena emang
apa ya? Gak cerewet. Iya sih. Berarti menurut Kak Ulfa, pemimpin perempuan tuh nggak banyak pengalaman gitu. Banyak sih, tapi kan seperti dari cowok sih. Oh gitu. Oke. Kalau menurut Kandro gimana? Pilih perusahaan A atau B? Kalau aku lebih milih ininya sih, lebih apa ya, nggak mandang gender sih kalau jadi pemimpinnya ya. Jadi mau perempuan atau laki-laki, asalkan dia emang bener-bener kompeten dan dia juga banyak pengalaman, ya it's okay. Aku juga maksudnya kalau kalau cara memimpinnya bagus, ya itu kan bagus, mau itu cowok mau itu cewek. Oke. Nah, tapi ya ada satu hal nih yang menarik banget kalau kita pikir-pikir. Kenapa sih setiap kali kita dengar frasa pemimpin perempuan atau pemimpin laki-laki, yang pertama kali keserot di otak kita tuh justru gendernya? Kenapa nggak skillnya, pengalamannya, atau kompetensinya? Coba Kak. Perbedaan yang paling spesifik dari perempuan dari laki-laki itu sebenarnya ada dari, kalau yang aku lihat dan aku alami ya, dari hormonnya. Kalau dari perempuan sendiri, dia tuh punya hormon yang dominan yang namanya estrogen. Estrogen. Hormon apa tuh Kak? Hormon apa itu? Hormon yang cuma yang dominan di perempuan. Iya. Oke. Ya, terus juga kalau laki-laki dia dominan hormonnya Testosteron. testosteron. Nah, yang dimaksud di sini itu, jadi kalau untuk perempuan itu dia lebih tidak stabil ya. Ini bukan menyamaratakan, cuma kalau kita bicara tentang apa ya, tentang apa? Tentang basic dari Gimana apa sih mengatur? perempuan, perbedaan gender laki-laki dan perempuan itu ya seperti itu. Dan sedangkan laki-laki itu dia itu untuk hormonnya itu lebih stabil. Jadi untuk menghandle masalah-masalah yang lebih berat, biasanya laki-laki itu lebih cenderung stabil dibandingkan dengan perempuan. Gitu aja sih paling perbedaan. Oke, kita dapat banyak ilmu baru lagi ya ini teman-teman dari jawabannya Kak Bianca. Ya. Oke. Tapi kalau kita balikin lagi nih ke topik besar kita hari ini, soal hak kewajiban warga negara, kan sebenarnya udah diadil banget ya, ngasih hak sama mutlaknya ke perempuan maupun laki-laki buat bekerja, berkembang, dan berkontribusi buat bangsa ya kan. Even itu emang masih salah di pola pikir dan pandang kitanya juga sebagai masyarakat sih. Aku penasaran deh. Penasaran apa tuh Kak? Sebagai masyarakat, apakah kita tuh beneran udah ngejalanin kewajiban kita buat menghormati pilihan hidup perempuan belum? Baik buat mereka yang emang milih buat gila-gilaan kerja karir, maupun mereka yang milih buat fokus penuh urus keluarga di rumah. Atau jangan-jangan kita nih sebagai Genji masih hobi banget ngasih label, stigma, dan penilaian yang berbeda-beda cuma karena standar gender. Udah ya, karena dari yang cerita-cerita sebelumnya juga kan kayak mamaku kerja baru, di keluarga besar juga tuh banyak yang keluargaku yang perempuan itu tetap bekerja, tetap kerja, dan kalau ada yang ibu rumah tangga pun ya nggak apa-apa, karena kan itu emang pilihan juga kan. Oke. Kalau saya sih mendukung sepenuhnya sih, dia mau ngapain, kayak istri saya mau ngapain, dia misal mau kerja saya dukung, mau di rumah juga nggak apa-apa. Support apa ya namanya? Apa sih namanya itu? Sistem. Ya. Support system. Oke, aku Arga dan kita semua pamit. Let's check out. Boleh nggak aku pamit juga? Oh boleh. Ulang. Saya boleh pamit juga nggak? Oh ya udah pamit semua. Oke. Oke, aku Arga dan Aku Reva. Dan kita semua pamit. Contohnya tuh kayak tadi yang kayak perempuan. Udah saatnya kita pakai
jalan-jalan dengan podcast.